Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berdiskusi pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen mata kuliah teori belajar bahasa dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pandangan umum dalam pemerolehan bahasa. Sebelum masuk materi, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Widya Trigulandari, Yasmin Nurul Rida, Abdurrahman Isnan, Inaya Sukmawati, Nur Najmi Laila, dan Talia Hauraul Maula. Apa sesungguhnya pemerolehan bahasa itu? Pemerolehan bahasa mempunyai suatu permulaan yang tiba-tiba tanpa disadari. Pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan gradual yang muncul dari masyarakat melalui proses yang panjang. Artinya, proses peniruan terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Menurut tarikan 1988, jenis pemerolehan bahasa dapat ditinjau dari 5 sudut pandang, yaitu: pertama, berdasarkan bentuk; kedua, berdasarkan urutan; ketiga, berdasarkan jumlah; keempat, berdasarkan media; dan kelima, berdasarkan keasliannya. Ditinjau dari segi bentuk, pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua, pemerolehan ulang. Ditinjau dari segi urutan, pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua. Ditinjau dari segi jumlah, pemerolehan satu bahasa, pemerolehan dua bahasa. Ditinjau dari segi media, pemerolehan bahasa lisan, pemerolehan bahasa tulis. Ditinjau dari segi keaslian, pemerolehan bahasa asli, pemerolehan bahasa asing. Apabila ditinjau dari segi keserentakan atau keberurutan, pada dasarnya pemerolehan dua bahasa oleh seorang anak dapat terjadi dalam dua cara, yaitu pemerolehan bahasa secara serentak dan pemerolehan bahasa secara berurut. Pemerolehan serempak dua bahasa terjadi pada anak yang dibesarkan dalam masyarakat bilingual atau menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi. Sedangkan pemerolehan berurut dua bahasa terjadi bila anak menguasai dua bahasa dalam rentang waktu yang relatif berjauhan, atau disebut tarikan 1988. Tiga komponen yang menentukan proses pemerolehan bahasa. 1. Propensity atau kecenderungan. Dimensi kecenderungan dapat mempengaruhi pelajar bahasa dalam memperoleh sesuatu bahasa, dan itu merupakan hasil interaksi mereka yang menentukan kecenderungan aktual pelajar bahasa. Ada 4 komponen kecenderungan, yaitu integrasi sosial, sikap, kebutuhan komunikatif, dan pendidikan. 2. Language faculty atau kemampuan berbahasa. Manusia diberkahi dengan kapasitas alamiah dalam pemrosesan bahasa, baik sebagai pembicara maupun sebagai penyimak. Dalam melatih kecakapan atau kemampuan berbahasa, mereka mempergunakan sistem bernorma sosial yang mengacu pada bahasa alamiah atau natural language. Karenanya, kemampuan berbahasa terdiri dari kemampuan menyesuaikan kapasitas pemrosesan bahasa pada suatu sistem sosial. 3. Akses atau jalan masuk.
Pemrosesan bahasa tidak dapat beroperasi tanpa jalan masuk menuju bahan mentah atau bahan kasarnya. Pada dasarnya mencakup dua komponen yang berbeda, yaitu satu, jumlah masukan yang tersedia, dua, jarak kesempatan komunikasi. Anak yang belajar bahasa kedua harus dapat membedakan variasi-variasi tekanan, suara, nada, intonasi dari bahasa lain. Kesimpulan, belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa dalam pendekatan komunikatif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pendekatan komunikatif juga membentuk kompetensi sebagai tujuan pembelajaran bahasa dan mengembangkan prosedur keterampilan berbahasa. Pemerolehan bahasa juga sebagai periode seorang individu memperoleh bahasa atau kosakata baru. Pemerolehan bahasa sangat banyak ditentukan oleh interaksi rumit antara aspek-aspek kematangan biologis, kognitif, dan sosial. Ada 3 komponen yang menentukan proses pemerolehan bahasa, yaitu kecenderungan, kemampuan berbahasa, dan jalan masuk. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.